Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Biarlah dalam menjalani hidup ini kita akan senantiasa berpengharapan pada kasih kemurahan Tuhan saja. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ketaatan yang Membawa Berkat. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Setia, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang kudus pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk dapat menikmati kasih karunia-Mu yang melimpah. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu yang hidup, khususnya tentang ketaatan yang membawa berkat. Kami percaya bahwa Engkau rindu untuk memberkati kami, dan jalan menuju berkat-Mu seringkali melalui ketaatan kami pada kehendak-Mu. Roh Kudus yang Maha Kudus, kami mohon pimpinan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah hiruk-pikuk dunia seringkali menawarkan berbagai jalan pintas dan juga godaan. Panggilan untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan mungkin akan terasa menantang di zaman sekarang ini. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa ketaatan pada kehendak Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan kunci yang membuka pintu-pintu berkat ilahi yang tidak terhingga tercurah dalam hidup kita saat kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita memilih untuk menundukkan diri dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa, kita sedang melangkah dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang jauh melampaui segala impian dan harapan kita. Renungan ini akan menuntun kita untuk lebih dalam lagi memahami makna ketaatan sejati, bukan hanya sekedar kepatuhan pada aturan, melainkan suatu respon hati yang penuh kasih kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan belajar dari teladan Kristus sendiri yang ketaatannya membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Melalui renungan ini, kita berharap kita semua akan semakin diteguhkan dan kita dimampukan untuk menjalani hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita semua dan menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang dunia. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudaraku, ayat ini adalah bagian penting dari doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita di zaman sekarang ini. Mari kita bahas lebih dalam makna dan implikasi dari doa ini. Yang pertama, datanglah kerajaan-Mu. Berbicara tentang kerajaan Allah, ini bukan sekedar tempat fisik, melainkan suatu pemerintahan Allah yang aktif dalam kehidupan manusia. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita mengundang Allah untuk memerintah di dalam hati dan juga dalam kehidupan kita. Doa ini adalah suatu pengakuan bahwa Allah adalah Raja yang kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengharapkan agar kuasa dan juga kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita dan dunia di sekitar kita. Datanglah kerajaan Allah,
berarti suatu transformasi dari dalam keluar. Kita tidak hanya berharap perubahan di dunia, tetapi juga ada perubahan dalam diri kita agar kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Yang kedua, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah adalah sempurna dan baik. Ketika kita berdoa agar kehendaknya terjadi, kita menyatakan kepercayaan kita bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada segala rencana diri kita sendiri. Doa ini adalah suatu komitmen kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita menyerahkan seluruh kehendak kita dan menerima kehendak Tuhan sebagai yang utama. Dengan berdoa seperti ini, kita menyatakan suatu kesatuan kita dengan kehendak Allah. Kita menjadi bagian dan rencana Tuhan untuk dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pergaulan sehari-hari, jawaban standar atas pertanyaan "apa kabar?" adalah baik-baik saja. Jawaban ini seringkali muncul tanpa dipikir dan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ini sudah menjadi basa-basi yang sangat umum, sehingga artinya sudah tidak lagi diperdulikan. Demikian juga pada waktu kita mengucapkan doa Bapa kami. Sejauh mana sih sebenarnya kita ini memahami setiap kata-kata yang kita ucapkan dalam doa Bapa kami? Apakah kita menyadari setiap implikasi dari kata-kata tersebut? Kata "datanglah kerajaanmu" misalnya. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan atau pemerintahan ala dunia. Kerajaan Allah tidak bisa dibatasi oleh teritorial tertentu. Ia menembus batas negara, batas ras, batas budaya. Pertambahan penduduknya bukan karena penaklukan, melainkan karena pertobatan dan kehidupan yang benar. Perluasannya juga bukan karena kekuatan atau kekerasan prajuritnya ketika berperang, melainkan karena kasih, karena kedamaian yang dipancarkan bagi warganya. Ini adalah kerajaan yang senantiasa peduli dengan perubahan hidup setiap warganya. Kehidupan yang diwarnai dengan ketundukan kepada Sang Raja yang sejati. Salah satu bentuk pengakuan akan ketundukan pada Raja Allah Bapa kita adalah mengizinkan kehendak Tuhan berlaku atas hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita adalah warga kerajaan Allah yang sejati, maka seharusnya datanglah kerajaanmu. Itu adalah kerinduan hati kita yang paling terdalam. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita menempatkan kerajaan Allah sebagai suatu prioritas yang utama dalam hidup kita. Kita harus bersiap untuk mengalami perubahan dalam hidup kita ketika kita mengundang Allah untuk memerintah atas hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi duta kerajaan Allah di dunia ini, membawa kabar baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik. Doa ini bukan sekedar kata-kata, tetapi merupakan gaya hidup anak-anak Tuhan. Kita harus terus-menerus berdoa agar kehendak Allah terlaksana, terjadi dalam hidup kita. Kita rindu untuk melihat kehadiran dan pemerintahan Tuhan semakin terwujud dalam lingkungan keluarga kita, komunitas kita, kota kita, bangsa kita, dan juga yang terutama dalam hidup kita pribadi.
Apa yang sudah kita perbuat untuk mewujudkannya? Mulailah dengan sujud berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Lalu bangkit dan menjadi sarana perwujudan atas apa yang kita doakan dengan hidup kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu dan penuh ucapan syukur. Ya Bapa, betapa seringnya kami terlarut dalam keinginan dan rencana kami sendiri, melupakan bahwa yang terutama adalah kerajaan-Mu dan juga kehendak-Mu. Kami memohon, ajarilah kami untuk sungguh-sungguh menginginkan kedatangan kerajaan-Mu di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dan dalam masyarakat di sekitar kami. Biarlah terang kebenaran dan kasih-Mu bersinar di setiap sudut bumi ini, mengusir kegelapan dosa dan ketidakadilan. Tuhan, kami tahu bahwa kehendak-Mu adalah sempurna dan penuh kasih. Namun seringkali kami sulit untuk tunduk sepenuhnya kepada Engkau, terutama ketika jalan-Mu tidak sesuai dengan keinginan kami atau harapan kami. Ampunilah kami atas setiap penolakan dan keraguan kami. Kami berdoa, berikanlah kami hati yang taat dan roh yang rendah hati, sehingga kami dapat berkata dengan tulus, jadilah kehendak-Mu. Seperti di surga di mana para malaikat dan segala ciptaan-Mu bersukacita dalam melaksanakan perintah-Mu, biarlah demikian juga di bumi ini. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menjadi alat-Mu dalam mewujudkan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang lain dapat melihat kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, teruslah berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah doa ini bukan hanya sekedar ucapan saja, melainkan suatu panggilan yang menggerakkan setiap langkah kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa terang dan kasih Kristus dimanapun kita berada. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.